Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, saat ini kita sedang berada dalam suasana Idul Fitri. Di tengah masyarakat kita ada istilah halal bihalal. Kalau dalam bahasa Arab itu, para sahabat Nabi itu kalau berjumpa dulu dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kita semua gitu. Kita dan kamu, dan Allah menerima ibadah puasa kita. Itu ucapan yang disampaikan oleh para sahabat. Ada juga ucapan lain itu kalau sekarang ini banyak sekali. Misalnya taqabbalallahu salihu a'malina. Semoga Allah menerima semua amal-amal kebaikan kita gitu. Nah, problem sekarang itu kalau dalam halal bihalal itu menagih hutang halal enggak gitu. Sebenarnya menagih hutang tuh halal-halal aja. Dan bukan berarti kalau udah maafin ya hutang jadi nggak ada, itu nggak begitu cara beragama gitu. Misalnya sekarang ini Yusuf Mansur mengucapkan halal bihalal, terus hutang selesai nggak? Ya enggak, karena kasus-kasus itu apalagi nanti ada pasal-pasal hukum, selama masyarakat tidak memaafkannya, ya dia tetap sebuah kasus gitu. Seperti kasus-kasus hukumnya yang sedang bergulir di pengadilan. Kalau yang saya tahu, kasus dengan jemaah Masjid Darussalam Cibubur itu sudah mencapai di ujung. Tinggal menunggu putusan dari pengadilan. Tapi bukan berarti nanti karena Idul Fitri masalahnya selesai, nggak bisa. Misalnya Yusuf Mansur, maafin ya, mungkin Allah ganti, ya nggak ada itu, karena uangnya banyak gitu. Di Masjid Darussalam tuh 55 miliar. Itu sampai marbot itu sampai jual sapi di kampungnya, jual motor, supaya pengen perubahan nasib gitu. Ternyata ini dikhianati oleh Yusuf Mansur. Nah, kalau kita balik kepada cerita Islam, sejarah Islam, itu jangankan Idul Fitri para jemaah. Bergantung pun orang di Ka'bah, tapi dia dianggap sebagai pelaku pelaku kejahatan politik, itu tetap dikejar. Misalnya kalau kita mau balik ke belakang ini, di zaman pertempuran antara Abdullah bin Zubair, ya, anaknya sahabat ini yang dijamin masuk surga, namanya Abdullah, itu memproklamirkan kekhalifahan. Lantas datanglah pasukan Yazid, penguasa sebelumnya dari Damaskus. Dia meminta panglima perangnya bernama Hujat bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu diperangi. Sampai nanti Abdullah bin Zubair berlindung di Ka'bah. Tetap dia bunuh di Ka'bah itu. Dia masuk tentaranya. Ada ulama-ulama yang protes saat itu, dia bilang uskut, diam antum. Ini pengacau yang harus diselesaikan gitu. Nah, ini salah satu contoh yang mesti kita lihat gitu. Kemudian ada lagi kasus pengacau yang terdapat dalam cerita sejarah politik Islam itu tahun 1980. Ketika Juhaiman, kelompok yang mengklaim namanya Imam Mahdi yang dipimpin oleh Juhaiman, itu menduduki Masjidil Haram yang disebut dengan tempat yang aman oleh Nabi Muhammad gitu. Dulu Nabi Muhammad mengatakan man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu dia aman. Tapi ketika dia membuat kekacauan masuk ke dalam Masjidil Haram, ya dia tidak aman. Tentara kerajaan Arab Saudi saat itu ya mengirim alat-alat berat, senjata berat, masuk ke dalam Masjidil Haram.
sampai pengacau itu bisa dilumpuhkan dan ditangkap gitu. Nah, ini salah satu cerita yang besar ya. Bagaimana kasus-kasus itu ya dengan Idul Fitri nggak selesai. Bahkan ada juga orang mengatakan puasa-puasa kok ribut gitu. Ya kalau hak kita diambil orang gimana? Ya harus dituntut. Nah, di Idul Fitri ini kan orang masyarakat kita namanya halal bihalal. Bukan berarti orang mengucapkan halal bihalal lewat WA misalnya meminta mohon maaf lahir batin. Lantas hutang selesai. Enggak, hutang lain lagi. Maafin ya, semoga kita kosong-kosong. Kan biasa kan begitu. Tapi itu kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diangkat dalam pasal hukum. Atau kesalahan-kesalahan di mana orang-orang yang menerimanya bisa memaafkan. Tapi kalau dalam berbentuk materi dan orang tidak bisa memaafkan, itu tidak selesai dengan cerita halal bihalal. Jadi halal bihalal bukan berarti hutang menjadi halal gitu. Yang benar adalah halal bihalal, menagih hutang tetap halal. Ya. Idul Fitri ya halal bihalal. Tapi menagih hutang tetap halal. Bukan hutang menjadi ya tidak halal gitu. Sudah selesai, enggak begitu. Jadi mudah-mudahan kita mau menempatkan agama ini dalam akal dan nalar kita, sehingga kita ini makin lama makin cerdas dalam beragama gitu. Kalau kita makin cerdas dalam beragama, itu kita semakin dekat dengan pertolongan Allah. Tapi kalau kemampuan kita makin jauh dari nilai-nilai agama, kita nggak akan ditolong oleh Allah. Misalnya kita ikhlas dizalimi gitu. Oh, itu Allah marah. Ikhlas dizalimi itu disebut dengan kaum mustad'afin. Jadi mudah-mudahan kita jangan masuk dalam kelompok mustad'afin yang akan dilemparkan oleh malaikat nanti ke dalam neraka. Gitu. Jadilah kita sadar terus beragama, mari kita tuntut hak-hak kita. Dan kepada jemaah yang sedang berkasus dengan Yusuf Mansur, ini kita minta terus, karena Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikadnya mau berdamai, mau menyelesaikan masalah ini, mari tuntut terus. Apakah itu melalui jalur-jalur pengadilan, maupun jalur lain yang bisa mengembalikan hak-haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.